Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Rafilino Wahyudi dengan NPM 2235 dari kelas 5B. Ya, ini saya akan membahas mereview materi yang sebelumnya. Di video sebelumnya saya sudah membaca materi tentang UI integration. Oke, di beberapa poin penting yang dipelajari di video minggu ke-7 adalah di bagian style di React Native, Anda menggunakan JavaScript untuk mendesain aplikasi dan semua komponen memiliki properti style. Nama-nama untuk di properti gaya tulis dalam format camel case seperti background color daripada background color terletak pada bagian C-nya, huruf kapital. Anda bisa menerapkan gaya menggunakan objek JavaScript biasa, dan jika Anda memberikan beberapa gaya yang terakhir akan mengambil prioritas lebih tinggi. Untuk membuat pengelolaan gaya lebih mudah, terutama pada komponen yang lebih rumit, Anda bisa menggunakan stylesheet.create untuk mengatur gaya di suatu tempat. Selain itu, Anda dapat membuat gaya berjenjang dengan memberikan komponen memiliki property style yang bisa diterapkan pada subkomponen. Ada banyak opsi untuk menyesuaikan gaya teks, dan Anda bisa merujuk pada dokumentasi untuk rincian lebih lanjut. Mengontrol ukuran komponen juga merupakan keterampilan penting yang perlu dipelajari. Terakhir, penting untuk dicatat bahwa ada beberapa perbedaan antara cara kerja React Native dan CSS di web, seperti bagaimana area sentuh berfungsi dan batasan margin negatif di Android. Kemudian lanjutkan dengan height and width. Tinggi dan lebar dari komponen di React Native menentukan beberapa besar komponen tersebut ditampilkan di layar. Anda bisa mengatur ukuran ini dengan menambahkan properti width dan height ke gaya, di mana semua ukuran diukur dalam pixel tanpa satuan. Namun penting untuk diingat bahwa tidak ada ukuran yang konsisten antara titik dan ukuran fisik. Jadi komponen dengan ukuran tetap mungkin terlihat berbeda di perangkat yang berbeda. Meskipun demikian, perbedaan ini biasanya tidak terlalu mencolok. Jika Anda ingin komponen dapat menyesuaikan ukuran secara dinamis, Anda bisa menggunakan property flag. Nah, sebagai alternatif, jika Anda ingin mengisi area tertentu dari layar tanpa menggunakan layout fleksibel, Anda bisa menggunakan nilai presentasi untuk dimensi. Jadi bisa kita atur sendiri. Kemudian ada itu layout with flagbox. Flagbox adalah metode yang digunakan di React Native untuk mengatur bagaimana anak-anak dalam satu komponen ditata, sehingga memberikan hasil yang konsisten di berbagai ukuran layar. Anda biasanya menggunakan kombinasi dari 3 properti utama, yaitu flag direction untuk menentukan arah penempatan anak-anak, kemudian ada alig item untuk mengatur penyelarasan di sumbu silang, dan justify content untuk mengatur penyelarasan di sumbu utama. Meskipun cara kerja flagbox di React Native mirip dengan CSS di web, ada beberapa perbedaan seperti nilai default yang berbeda. Misalnya flag direction default adalah column bukan row. Anda dapat mengatur arah tata letak teks dan anak-anak dengan tata letak LTR kiri kanan atau RTL kanan kiri. Anda juga dapat menggunakan justify content untuk menyelaraskan anak-anak secara horizontal atau vertikal, dan alig item untuk mengatur bagaimana anak-anak baris di sumbu silang. Dengan alig cell, Anda dapat mengubah penyelarasan satu anak tanpa mempengaruhi yang lain. Ketika anak-anak melebihi ukuran kontainer, Anda dapat menggunakan flag wrap untuk membungkus mereka ke dalam beberapa baris. Anda juga dapat mengatur celah antara baris dan kolom menggunakan row gap, column gap, dan gap. Lebar dan tinggi elemen dapat diatur menggunakan nilai otomatis, pixel, atau presentasi. Elemen dapat diposisikan secara relatif, absolute, atau static yang mempengaruhi bagaimana mereka ditempatkan dalam kontainer. Blok yang membuat adalah elemen induk yang mengontrol posisi dan ukuran elemen, dan posisi elemen yang diposisikan secara absolut ditentukan relatif terhadap blok ini. Dengan memahami konsep-konsep ini, Anda dapat dengan mudah mengatur tata letak komponen di aplikasi React Native Anda. Kemudian dilanjutkan dengan Emacs. Di React Native, Anda dapat menambahkan gambar statis dengan menggunakan syntax required yang memungkinkan gambar dikulas secara konsisten di Android dan iOS. Anda juga dapat menyediakan gambar dengan berbagai ukuran untuk perangkat dengan kepadatan layar berbeda menggunakan suffix seperti @2x dan @3x. Keuntungan menggunakan gambar
statis, termasuk tidak adanya benturan nama global dan kemudahan dalam menambahkan gambar tanpa harus mengompilasi ulang aplikasi. Namun, Anda perlu mengatur dimensi gambar secara manual jika tidak menggunakan ukuran statis. Anda juga dapat menggunakan gambar dari jaringan, tetapi pastikan untuk menggunakan HTTPS dan menentukan dimensi gambar. Jika Anda mendapatkan gambar dalam format base64, Anda bisa menggunakan skena data, tetapi lagi-lagi dimensi harus ditentukan. React Native memberikan kontrol atas cara gambar berinteraksi dengan Change di iOS, dan Anda bisa menggunakan gambar dari roll kamera atau sumber lokal lainnya. Penting untuk memberikan ukuran gambar agar UI tidak melompat saat gambar dimuat. Jika Anda ingin menampilkan gambar latar belakang, Anda dapat menggunakan komponen image background. Selain itu, dekode gambar dilakukan di thread terpisah untuk mencegah kehilangan frame, dan Anda dapat mengkonfigurasi batas change gambar di iOS melalui API yang disediakan. Kemudian ada color reference. Dalam React Native, Anda dapat mengatur warna dengan menggunakan JavaScript, mirip dengan cara yang digunakan dalam CSS di web. Ada beberapa API warna yang harus dapat Anda gunakan, seperti platform color, ada dynamic color. Kemudian React Native mendukung berbagai format warna termasuk RGB, RGBA, HSL dan HSLA dan HWB. Serta memungkinkan Anda menggunakan integer untuk warna dalam mode RGB. Kemudian dilanjutkan dengan interaction. Ada handling touch. Dalam aplikasi seluler, pengguna berinteraksi terutama melalui sentuhan seperti mengetuk tombol, menggulir daftar, atau memperbesar peta. React Native menyediakan komponen button yang mudah digunakan dan terlihat baik di semua platform. Misalnya, Anda bisa menggunakan kode berikut untuk menampilkan tombol yang mencetak pesan dan ke konsol saat ditekan. Jika Anda merasa tombol standar tidak sesuai dengan aplikasi Anda bisa membuat tombol custom menggunakan salah satu dari komponen touchable yang disediakan. Komponen ini memungkinkan Anda menangkap gerakan yang mengetuk dan memberikan umpan balik visual saat pengguna menekan tombol. Kemudian lanjutkan dengan navigating between screen. Dalam pengembangan aplikasi seluler, navigasi antar layar sangat penting karena aplikasi biasanya terdiri dari lebih dari satu layar. Untuk mengelola navigasi ini, React Native menyediakan berbagai komponen navigasi. Dengan React Navigation, sebagian solusi yang paling mudah digunakan. Ini memungkinkan Anda untuk dengan cepat menambahkan navigasi tumpukan dan tab di aplikasi Anda. Jika Anda bekerja dengan aplikasi yang sudah ada atau mencari alternatif, Anda juga bisa menggunakan React Native Navigation untuk navigasi yang lebih asli. Untuk memulai, Anda perlu menginstal React Navigation dan dependensinya. Setelah itu, Anda harus membungkus aplikasi Anda dalam navigation container yang biasa dilakukan di file utama aplikasi. Anda dapat membuat navigator menggunakan React Native Stack Navigator yang memungkinkan Anda untuk mendefinisikan beberapa layar dalam aplikasi dengan mudah. Kemudian ada animation. Animasi sangat penting dalam menciptakan pengalaman penggunaan yang menarik dalam aplikasi. React Native menyediakan dua sistem animasi, animated yang memberikan kontrol yang lebih terperinci dan responsif, dan layout animation yang lebih sederhana untuk animasi tata letak secara global. API Animated memungkinkan Anda untuk membuat berbagai jenis animasi dengan performa tinggi dan fleksibilitas dalam pengaturan parameter seperti durasi dan fungsi pelambatan. Anda bisa menggunakan animated timing untuk membuat animasi yang bergerak dari satu nilai ke nilai lainnya, dan Anda dapat menggabungkan beberapa animasi untuk berjalan secara berurutan atau bersamaan. Kemudian lanjutkan dengan gesture responder system. Sistem respon isyarat dalam React Native mengelola bagaimana aplikasi merespon interaksi sentuhan dari pengguna. Ketika pengguna menyentuh layar, aplikasi harus dapat menentukan apakah pengguna ingin menggulir, menggeser, atau melakukan tindakan lain. Sentuhan ini dapat melalui beberapa fase dan aplikasi perlu mengidentifikasi apa yang diinginkan pengguna, termasuk kemampuan untuk menangani beberapa sentuhan sekaligus. Untuk menciptakan pengalaman penggunaan yang baik, aplikasi harus memberikan umpan balik visual saat pengguna menyentuh elemen dan memungkinkan mereka untuk membatalkan tindakan dengan mudah. React Native menjadikan komponen seperti touchable highlight untuk menangani interaksi ketukan dengan cara yang lebih sederhana dan deklaratif. Kemudian lanjutkan dengan connectivity.
Ada itu networking. Dalam pengembangan aplikasi seluler, seringkali Anda perlu memuat data dari sumber eksternal seperti API atau server. React Native menyediakan Fetch API yang memungkinkan Anda untuk membuat permintaan HTTP dengan mudah, mirip dengan cara Anda menggunakan XML HTTP request sebelumnya. Untuk mengambil data, Anda cukup menggunakan fungsi fetch dengan URL yang diinginkan. Anda juga dapat menyesuaikan permintaan dengan menambahkan header atau melakukan permintaan post. Setelah mengajukan permintaan, Fetch mengembalikan promise yang memungkinkan Anda untuk menangani respon dengan cara yang tidak sinkron, baik menggunakan metode then atau sintak async await. Penting untuk menangkap kesalahan yang mungkin terjadi saat mengambil data agar Anda dapat menangani masalah dengan baik. Selain itu, iOS dan Android memiliki kebijakan keamanan yang membatasi penggunaan koneksi HTTP. Jika Anda menggunakan URL yang tidak aman, Anda harus menambahkan pengecualian dalam pengaturan aplikasi. Anda juga bisa menggunakan XML HTTP request jika Anda lebih suka, atau menggunakan pustaka seperti Axios untuk memudahkan pengelolaan permintaan. Kemudian ada security. Keamanan dalam pengembangan aplikasi adalah aspek penting yang sering diabaikan. Meskipun tidak mungkin untuk membuat perangkat lunak yang sepenuhnya aman, Anda dapat mengurangi risiko dengan melakukan upaya yang tepat. Salah satu langkah penting adalah tidak menyimpan kunci API sensitif dalam kode aplikasi, karena ini dapat diakses oleh orang yang tidak berwenang. Sebagai gantinya, gunakan metode yang lebih aman seperti fungsi tanpa server untuk mengelola kunci tersebut. Saat menyimpan data, penting untuk memilih jenis penyimpanan yang sesuai dengan sensitivitas. Data yang disimpan secara persisten di disk lebih rentan terhadap akses tidak sah, sehingga data yang tidak persisten lebih aman karena tidak disimpan di disk. Kemudian untuk keamanan platform, iOS memiliki keychain untuk menyimpan informasi sensitif, sementara Android menggunakan shared preference dan encrypt shared preference. Pastikan untuk tidak mengirim informasi sensitif melalui tautan dalam deep linking, karena ini dapat menjadi celah keamanan. Kemudian lanjutkan dengan inclusion. Aksesibilitas dalam pengembangan aplikasi sangat penting untuk memastikan bahwa semua pengguna, termasuk mereka yang menggunakan teknologi bantuan, dapat mengakses dan menggunakan aplikasi dengan mudah. React Native menyediakan berbagai properti dan API untuk membantu pengembangan membuat aplikasi yang dapat diakses. Salah satu cara untuk memastikan aksesibilitas adalah dengan menandai elemen sebagai dapat diakses menggunakan properti accessible. Jika diatur ke true, elemen tersebut akan dapat dipilih dan akan mengelompokkan anak-anaknya. Selain itu, memberikan label dengan accessibility label membantu pengguna yang menggunakan pembaca layar untuk mengetahui elemen yang mereka latih. Anda juga dapat memberikan konteks tambahan menggunakan accessibility hint dan menghubungkan elemen dengan label yang relevan menggunakan accessibility labeled by. Selain itu, Anda dapat menentukan bahasa yang digunakan untuk pembaca layar dengan accessibility language. Penting juga untuk menyampaikan tujuan elemen dengan accessibility role dan menjelaskan status elemen saat ini dengan accessibility state. Untuk elemen berbasis rentang, Anda dapat menggunakan accessibility value untuk menunjukkan nilai saat ini. Aksesibilitas juga mencakup dukungan untuk tindakan tertentu yang dapat digunakan oleh pengguna teknologi bantuan. Anda dapat mendefinisikan tindakan ini menggunakan accessibility action dan menangani permintaan tindakan dengan on-accessibility action. Terakhir, penting untuk menguji dukungan untuk talkback di Android dan voiceover di iOS untuk memastikan bahwa aplikasi Anda dapat diakses dengan baik dengan memperhatikan elemen yang tidak perlu diakses dan menangani fokus aksesibilitas dengan baik. Anda dapat menciptakan pengalaman penggunaan yang lebih baik untuk semua orang. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.